Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan membawakan materi singkat tentang bangun profesionalisme lewat disiplin kerja. Topik ini penting banget nih teman-teman, karena tanpa disiplin, kemampuan dan niat baik kita seringkali tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Baik, sebelum mulai, saya mau tanya nih, siapa di sini yang pernah datang terlambat tapi bilang cuma 5 menit kok? Nah, kelihatannya sepele ya, tapi dari cuma 5 menit itu bisa kelihatan seberapa besar kita menghargai waktu dan tanggung jawab kita. Hari ini kita akan bahas kenapa disiplin kecil bisa berdampak besar. Sebenarnya apa sih pengertian dari disiplin kerja? Disiplin kerja bisa kita artikan sebagai sikap taat terhadap aturan dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Ini bukan cuma soal datang tepat waktu ya teman-teman, tetapi juga tentang komitmen kita untuk melakukan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Disiplin mencerminkan seberapa besar kita untuk menghargai diri sendiri dan pekerjaan kita. Kenapa sih disiplin itu penting? Yang pertama, karena disiplin membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua, membangun kita untuk membentuk kebiasaan positif yang bikin pekerjaan lebih efisien. Ketiga, disiplin meningkatkan kinerja tim karena semua berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, disiplin membantu mengurangi kesalahan atau konflik. Seperti kata Jim Rohn, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk disiplin kerja itu seperti apa sih? Contohnya, datang dan pulang tepat waktu, lalu menyelesaikan tugas sebelum deadline. Selanjutnya, mematuhi SOP perusahaan dan menghormati waktu dan rekan kerja. Hal-hal sederhana seperti ini yang dapat menunjukkan profesionalisme kita nih, teman-teman. Faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin? Nah, ini ada beberapa ya, teman-teman. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu apakah kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Yang kedua, teladan dari pemimpin. Kalau atasan memberi contoh yang baik, timnya juga akan meniru. Yang ketiga, konsistensi aturan. Aturan harus adil dan diterapkan sama ke semua orang. Dan yang keempat, lingkungan kerja yang positif. Kalau suasananya nyaman, orang lebih mudah disiplin. Bagaimana sih cara meningkatkan disiplin? Mulailah dari diri sendiri. Buat jadwal kerja pribadi, gunakan reminder, dan evaluasi diri di akhir minggu. Kalau berhasil disiplin, beri apresiasi kecil untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, lakukan aksi nyata. Mulai minggu ini, coba datang 10 menit lebih awal setiap hari. Kedengarannya sederhana ya teman-teman, tapi efeknya besar banget. Saya punya contoh kasus. Ada seseorang karyawan yang sering banget datang terlambat 10 menit dengan alasan macet. Apa dampaknya bagi tim? Yaitu tugasnya bisa tertunda, meeting molor, dan rekan kerja lain harus menunggu. Lalu, apa solusinya? Mungkin dia bisa berangkat lebih awal atau mencari jalur alternatif. Intinya, masalah disiplin bisa diatasi kalau kita mau dan sadar untuk bertanggung jawab. Jadi disiplin bukan tentang hanya aturan saja ya teman-teman, tetapi tentang menghargai diri kita sendiri dan komitmen kita. Yuk, kita simpulkan. Disiplin itu kunci keberhasilan jangka panjang. Kita tidak bisa berharap hasil besar kalau tidak konsisten dalam hal kecil. Disiplin dibangun dari kesadaran, kebiasaan, dan komitmen, bukan paksaan ya teman-teman. Sebagai penutup, ingatlah ini, disiplin bukan tentang aturan saja, tetapi tentang menghargai komitmen kita sendiri. Sekarang coba kita pikirkan, apa satu hal yang bisa kamu ubah mulai hari ini untuk jadi lebih disiplin? Mulailah dari hal kecil dan lihat bagaimana perubahan itu membuat kamu tumbuh lebih menjadi profesional. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bisa menginspirasi kita semua.